Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, yakni hari Jumat, Sayyidus Syuhur, hari yang mulia. Allah yang mesti memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Selawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul materi Pondok Ramadan pada hari ini judulnya adalah Akhlakul Karimah dan Citra Anak Soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sesungguhnya aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau adalah manusia yang dimuliakan di negeri manapun. Di antaranya adalah Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya. Kenapa mereka dimuliakan? Karena akhlak mereka. Para sahabat Rasulullah sangat dimuliakan kemanapun mereka pergi. Lalu kepada siapakah akhlak yang pertama yang harus kita terapkan? Akhlak yang pertama harus kita terapkan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya akhlak kita terhadap Allah? Yang pertama, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam bentuk dan kondisi yang bagaimanapun. Orang yang menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbuat syirik itu
akan terus-menerus mereka berbuat syirik. Percaya kepada pohon, percaya kepada batu, percaya kepada lautan, percaya kepada keris, cincin, dan lain sebagainya. Ini adalah menduakan Allah. Jadi orang yang punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, sekali-kali tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah. Allah tidak perlu diduakan karena Allah Maha Kuasa atas segala apapun. Kemudian contoh akhlak yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berserah diri kepada ketentuan Allah, karena qada dan qadarnya adalah yang terbaik bagi kita. Kita tidak pernah menyesali kenapa kondisiku semacam ini. Tidak seperti orang yang lain. Orang memiliki kekayaan yang luar biasa, memiliki yang kita inginkan, padahal yang Allah berikan kepada kita juga luar biasa. Kita tidak boleh menyesali apa yang telah Allah tentukan terhadap diri kita pribadi. Kalau kita sudah bisa menyebut nama Allah, bisa melaksanakan ibadah dengan baik kepada Allah, mengerjakan sholat, berzikir kepada Allah, ini adalah kekayaan yang luar biasa. Percuma kita memiliki segalanya, tetapi kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya kita akan disesatkan oleh Allah, kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesehatan jasmani, rohani, orang tua kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita. Ini adalah kekayaan yang luar biasa. Tetapi tidak sedikit orang yang lupa atas nikmat yang demikian itu. Lalu contoh akhlak yang selanjutnya adalah kita harus bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhitung jumlahnya. Dari pagi sampai sore, berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita, mulai dari makanan, minuman, nafas, setiap detik dengan sempurna Allah berikan kepada kita. Itu harus kita syukuri. Karena berapa banyak saudara kita di rumah sakit, bernafas dengan oksigen mereka beli di rumah sakit yang harganya jutaan, bahkan ratusan juta. Kalau mereka dirawat lama di sana, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita bayar nafas yang aku berikan, kata Allah, maka kita tidak dapat membayarnya. Beratus-ratus juta, bahkan bermiliar-miliar harganya. Itu baru nafas, belum lagi penglihatan, pendengaran, suara, tangan, langkah kaki. Tapi mengapa kita masih saja bersedih, berduka atas nasib? Ini adalah orang-orang yang lemah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun nikmat diberikan oleh Allah, dia tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita ikhlas menyatakan pengakuan dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Rasul lagi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad SAW. Baru-baru ini kita mendengar seorang yang mengaku dirinya sebagai Nabi yang ke-26. Janganlah kita pernah percaya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Muhammad khatamul anbiya, Nabi Muhammad SAW penutup para nabi. Kita tidak terganggu, tidak terkecoh. Begitu banyak orang menyatakan dirinya sebagai nabi. Itu adalah kedustaan. Janganlah kita sebagai orang Islam percaya terhadap pengakuan-pengakuan mereka yang mengaku dirinya sebagai nabi. Kemudian akhlak terhadap Rasulullah yang selanjutnya, kita selalu mengucapkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bila ada seorang mengatakan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjawabnya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril pun mengatakan, orang yang celaka itu Muhammad adalah bila disebut namamu mereka tidak berselawat kepadamu, mereka itulah orang yang celaka. Oleh karena itu, setiap ucapkan nama Nabi Muhammad SAW, jangan lupa kita berselawat kepada beliau dengan ucapan yang singkat seperti Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satu contoh sunnah Rasul adalah absus salam, menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Inilah akhlak kita terhadap Rasulullah SAW. Setiap kita menyampaikan salam kepada orang lain, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam itu juga akan mempererat hubungan kita dengan orang lain yang bermusuhan menjadi damai. Bila mereka yang bermusuhan itu saling mengucapkan salam, maka rasa iri dengki di dalam hati akan lenyap, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah cinta kepada Allah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, kemudian yang ketiga, bagaimana seharusnya akhlak kita terhadap Al-Quranul Karim. Di antaranya, akhlak terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan pelan, santai, sambil memahami makna yang terkandung di dalamnya. Jangan membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa, karena Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, kalam yang suci. Bila ingin hati kita tenang, maka selalu membaca Al-Quranul Karim. Kemudian memahami Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya. Kita baca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya. Kemudian mendengarkan dengan tenang ayat Al-Quran yang dibaca oleh orang lain. Bila ada orang membaca Al-Quran di masjid, di tempat kalian mengaji, maka kita harus diam.
Kemudian orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini adalah pelajaran terbaik pertama, mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain, baru ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang terakhir, akhlak terhadap kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ayah ibu kalian dengan sebaik-baiknya. Jikalau salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah atau uff, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah kepada ayah ibu kalian. Niscaya anak-anak kalian kelak akan berbakti pula kepada kalian. Dan tabahlah kalian dari hal-hal yang hina. Niscaya istri-istri kalian kelak juga akan menahan diri dari hal-hal yang hina. Ini adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, kalau ingin hidup kalian bahagia, jangan pernah kalian meneteskan air mata kedua orang tua kalian, terutama meneteskan air mata seorang ibu. Walaupun uang kalian berjuta-juta, beratus-ratus juta, bahkan bermiliar-miliar, kalau pernah kalian menggoreskan hati seorang ibu, pernah menyakiti hati seorang ibu, pernah meneteskan air mata seorang ibu, percayalah, maka kalian tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah bahagia di dunia. Bahkan di akhirat kelak, kalian tidak diberikan baunya surga saja, tidak diberikan, apalagi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhti. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian karena orang tua kalian ridho kepada kalian. Tetapi sebaliknya, kalau orang tua kalian tidak ridho kepada kalian, maka Allah juga tidak ridho kepada kita sebagai anak. Oleh karenanya, terapkan akhlak kita terhadap kedua orang tua. Bagaimana akhlak kita terhadap kedua orang tua? Mentaati mereka berdua dalam urusan apapun, selama di dalamnya tidak terkandung kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditaati.
Kemudian berbicara di hadapan kedua orang tua dengan lembah lembut. Jangan suara kita lebih tinggi daripada suara kedua orang tua kita. Berbicara dengan mereka lembah lembut, maka kita dikatakan oleh Allah qurratu a'yun, penyejuk hati di hadapan kedua orang tua kita. Sejuk hati mereka. Saya yakin saat ini anak-anakku, kalian belum bisa membalas dengan materi, dengan pemberian, tetapi paling tidak menyejukkan hati kedua orang tua kalian. Kemudian tidak berbicara keras di hadapan mereka, menyimak, memperhatikan perintah mereka dengan penuh perhatian, tidak bermuka masam, tidak cemberut di hadapan mereka dengan alasan apapun. Nampakkan wajah kalian, wajah yang ceria, wajah yang penuh senyum, walaupun di dalam hati kalian ada kesedihan, ada duka, ada nestapa, tetapi di hadapan orang tua kita tunjukkan muka yang cerah, penuh dengan senyuman. Kalau mereka memandang, tentunya mereka akan bahagia. Itulah akhlak terhadap kedua orang tua. Kemudian yang selanjutnya, jangan pernah memotong pembicaraan mereka. Bila mereka berbicara, perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan baik, mulai awal sampai akhir. Setelah itu, baru bisa kalian menjawab apa yang telah dikatakan oleh orang tua kalian. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak keluar rumah kecuali dengan izin kedua orang tua, dan tidak membohongi orang tua. Kalian harus jujur. Kemana kalian pergi, apa urusan kalian, ingat, ada sebuah kisah. Seorang anak berbohong kepada kedua orang tuanya. Dia mengatakan pergi belajar, padahal pergi jalan-jalan. Apa yang terjadi? Dia kecelakaan di jalan. Kedua kakinya patah, kedua tangannya patah. Telah ditanyakan di rumah sakit, "Nak, kau dari mana?" Dia kecelakaannya bukan di tempat pelajaran, bukan di sekolah, bahkan di tempat yang jauh. Ternyata dia pergi ke tempat yang jauh. Allah tidak akan pernah ridho kepada anak yang membohongi kedua orang tuanya, terutama ibunya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memuji-muji orang lain di hadapan kedua orang tua kita. Jangan memuji orang tua orang lain di depan ayah ibu kita. Ibunya orang lain begitu baik, begini dan begitu, itu akan menyinggung perasaan kedua orang tua kita. Sekali lagi anak-anakku, anak yang soleh, citra anak yang soleh itu adalah, yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, suka membaca Al-Quran, hari-harinya selalu membaca Al-Quranul Karim, karena bacaan Al-Quran ini akan memberikan penerangan ke dalam hati kita, menimbulkan kebahagiaan. Kita susah, kita gelisah, ambillah Al-Quran, ambil wudhu, baca Al-Quran, maka ketenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting dan yang paling besar adalah
berbaktilah pada kedua orang tua kalian. Orang tua telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya, meregang nyawa ibu kita melahirkan kita. Jangan pernah susahkan mereka. Kalau belum bisa engkau membahagiakan kedua orang tuamu, paling tidak jangan menyusahkan mereka. Mereka tidak meminta apapun dari kita. Sebesar apapun biaya yang telah mereka keluarkan, mereka tidak butuh imbalan apapun. Tapi saya ingatkan kepada anak-anakku sekalian, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, jangan menyakiti hati kedua orang tua. Maka kelak kalian akan menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil. Ternyata anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya semuanya berhasil di dalam hidupnya, baik ekonominya, rumah tangganya, prestasi kerjanya. Tetapi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, hidup mereka susah, rumah tangganya berantakan, hidupnya tidak berkah. Oleh karenanya, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua. Jangan pernah tergores hati mereka dengan kata-kata yang tidak mengenakkan dari kita. Sekali kita berkata menggoreskan hati yang luka kepada hati mereka, maka kita tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja anak-anakku, materi Ramadan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting prakteknya, tidak hanya sekedar mendengarkan saja. Yang penting adalah bagaimana kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.